Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8 yang saya cintai dan saya banggakan. Pagi hari ini nanti kita belajar matematika, materinya yaitu pola bilangan, barisan, dan deret. Di mana materi ini nanti kita bagi menjadi subbab bagian. Yang pertama yaitu pola bilangan, yang kedua yaitu barisan bilangan, yang ketiga yaitu deret bilangan, yang keempat yaitu penerapan barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita ulas dulu pada pagi hari ini materinya yaitu tentang pola bilangan. Coba kita lihat contoh pertama. Perhatikan pola bilangan dalam pola titik berikut. Pola pertama terdiri dari satu titik atau satu nokta. Pola kedua terdiri 4 nokta. Pola ketiga terdiri dari 9 nokta. Pola keempat terdiri dari 16 nokta. Dari nokta-nokta tersebut, jika disusun, membentuk suatu bangun yang menyerupai persegi, maka nokta-nokta tersebut disebut pola bilangan persegi. Jadi pola bilangan persegi itu yang pertama terdiri dari 1, pola kedua 4, pola ketiga 9, pola keempat 16, dan seterusnya. Jadi pola bilangan itu sebenarnya apa? Penggunaan nokta atau gambar atau simbol untuk mewakili suatu bilangan tertentu yang sebenarnya mempunyai aturan tertentu. Nanti kita lihat aturannya dalam pembahasan berikutnya. Mari kita lihat contoh yang kedua. Perhatikan pola bilangan dalam pola titik berikut ini. Pola pertama terdiri dari 2 nokta, pola kedua 6 nokta, pola ketiga yaitu 12 nokta, pola keempat 20 nokta. Dari nokta-nokta di atas, kita lihat ternyata bisa membentuk suatu sisi yang menyerupai persegi panjang. Maka pola di atas disebut pola bilangan persegi panjang, di mana pola bilangan persegi panjang itu terdiri dari bilangan yang pertama yaitu 2, kemudian 6, kemudian 12, kemudian 20, dan seterusnya. Kita lanjutkan contoh nomor 3. Perhatikan pola bilangan dalam pola titik berikut ini. Yang pertama terdiri dari 1 nokta, pola kedua 3 nokta, pola ketiga 6 nokta, pola keempat 10 nokta, dan seterusnya. Dari pola di atas kita amati ternyata sisi-sisinya membentuk suatu bangun menyerupai segitiga. Maka pola di atas disebut pola bilangan segitiga yang terdiri dari 1, kemudian 3, kemudian 6, kemudian 10, dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat contoh nomor 4. Perhatikan pola bilangan dalam pola titik berikut ini. Pola pertama terdiri dari 1 nokta,
pola kedua yaitu 3 nokta, pola ketiga 5, pola keempat yaitu 7 nokta. Dari pola bilangan tersebut, jika dilihat susunan bilangannya ternyata membentuk suatu bilangan ganjil. Bilangan ganjil kan terdiri dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Maka dari susunan bilangannya ini disebut pola bilangan ganjil. Contoh nomor 5. Perhatikan pola bilangan dalam pola titik berikut ini. Pola pertama terdiri dari 2 nokta, pola kedua 4 nokta, pola ketiga yaitu 6 nokta, pola keempat yaitu 8 nokta. Dari pola bilangan tersebut, jika dilihat susunan bilangannya, ternyata membentuk suatu bilangan genap, di mana bilangan genap itu terdiri dari 2, 4, 6, 8, selanjutnya berapa? 10, habis 10 berapa? 12, dan seterusnya. Dari angka-angka yang kita lihat, ternyata ini adalah bilangan genap. Maka dari pola di atas dinamakan pola bilangan genap. Kita lihat contoh nomor 6. Perhatikan pola bilangan berikut ini. Pada baris pertama di situ terdiri dari 1 angka. Pada baris kedua di bawahnya yaitu terdiri dari 2 angka. Dimulai dari ujung kiri 1, kemudian ujung kanan 1. Kita lihat baris ketiga. Baris ketiga, ujung sebelah kirinya 1, sebelah kanannya 1. Kemudian tengah-tengahnya ada angka 2. Angka 2 ini sebenarnya dari mana? Penjumlahan 2 angka di atasnya. Jadi angka 2 ini penjumlahan dari 1 tambah 1 yaitu 2. Dan seterusnya sampai baris yang selanjutnya. Selanjutnya kita lihat baris keempat. Baris keempat ujung kirinya yaitu 1, ujung kanannya 1. Angka 3 diperoleh dari mana? Ini tengah-tengah antara 1 dengan 2. Di bawahnya ada angka 3, yaitu diperoleh dari penjumlahan 1 tambah 2, yaitu 3. Angka setelahnya juga 3. 3 diperoleh dari mana? Penjumlahan 2 angka di atasnya, yaitu 2 tambah 1, yaitu 3. Kita lihat contoh baris kelima. Baris kelima ujung kirinya 1, ujung kanannya 1. Di tengah-tengah bilangan antara 1 dengan 3 ada angka 4. Angka 4 diperoleh dari mana? 1 tambah 3 yaitu 4. Kemudian ada angka 6. 6 diperoleh dari mana? Penjumlahan 2 angka di atasnya yaitu 3 tambah 3 yaitu 6. Kemudian angka setelahnya yaitu ada angka 4. Angka 4 dari mana? Diperoleh dari 3 tambah 1. Kita lihat baris ke-6. Baris ke-6, ujung kirinya yaitu angka 1, ujung kanannya 1. Kemudian setelah angka 1 diperoleh di situ ada angka 5, 10, 10, 5. Dari mana angka itu? Angka-angka itu adalah penjumlahan dari 2 angka di atasnya. Jadi 5 diperoleh dari 1 tambah 4. 10 diperoleh dari 4 tambah 6. Kemudian 10 lagi diperoleh dari 6 tambah 4. Kemudian 5 diperoleh dari mana? 4 tambah 1. Nah, kita lihat baris ke-7.
Baris ketujuh, 1, 6, 16, 20, 15, 6, 1. Angka-angka ini ujung kirinya selalu dimulai 1, ujung kanannya 1. Kemudian tengah-tengahnya angka 6, penjumlahan dari dua angka di atasnya, yaitu 1 tambah 6. 1 tambah 5. 16 dari mana? 5 tambah 10. 20 dari mana? 10 tambah 10. 15 dari mana? 10 tambah 5. 6 dari mana? 5 tambah 1. Dan seterusnya. Ini kalau kita lanjutkan ke bawah sampai baris tak terhingga. Dari pola bilangan tersebut, jika dilihat susunannya mulai dari atas ke bawah, ujung kirinya selalu 1, ujung kanannya 1, tengah-tengahnya adalah penjumlahan dua angka di atasnya. Ini membentuk suatu bangun segitiga. Maka dinamakan pola bilangan segitiga, tapi segitiganya namanya segitiga Pascal. Dari contoh-contoh pola bilangan di atas, kita dapat membuat kesimpulan untuk menentukan beberapa rumus dari pola bilangan. Yang pertama, untuk pola bilangan persegi tadi terdiri dari 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Untuk menentukan pola bilangan persegi ke n, kita bisa menentukan menggunakan n kuadrat. Misalnya pola bilangan persegi kedua, berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat yaitu 4. Pola bilangan keempat, di situ ada 16. 16 dari mana? 4 pangkat 2, yaitu 16. Dan seterusnya, misalnya disuruh menentukan pola bilangan ke-50. Maka tinggal n-nya diganti angka 50, berarti 50 pangkat 2, yaitu 2500. Yang kedua, pola bilangan persegi panjang. Tadi terdiri dari bilangan 2, 6, 12, 20. Ini bisa diperoleh rumus ke n-nya adalah n kali n plus 1. Saya kasih contoh, misalnya tentukan pola bilangan persegi panjang ketiga. Ketiga di situ ada angka 12. Kita tinggal ganti aja n-nya dengan angka 3. Berarti 3 kali 3 tambah 1. 3 tambah 1 yaitu 4. Berarti 3 kali 4 yaitu 12. Nomor 3, pola bilangan segitiga tadi terdiri dari 1, 3, 6, 10. Ternyata kita bisa menentukan rumusnya menggunakan setengah n kali n plus 1. Saya kasih contoh misalnya pola bilangan segitiga ketiga. N-nya tinggal ganti angka 3. Berarti setengah kali 3, kurung buka, 3 ditambah 1. 3 ditambah 1 yaitu 4. Kemudian setengah dikali 3 berarti 3 per 2. 3 per 2 dikali 4. 4 dicorek dengan 2. Dapat 2. Jadi 2 dikali 3 yaitu 6. Sesuai dengan urutan ketiga, pola ketiganya yaitu 6. Kita lanjutkan nomor 4. Pola bilangan ganjil. Tadi terdiri dari 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ternyata rumusnya kita bisa menentukan rumusnya menggunakan 2n-1. Saya kasih contoh misalnya tentukan bilangan ganjil keempat. N-nya tinggal ganti angka 4. Berarti 2 kali 4 kurangi 1. 2 kali 4 yaitu 8. 8 kurangi 1 yaitu 7. Cocok dengan urutan yang keempat. Pola bilangan ganjil yang keempat yaitu hasilnya 7. Kita lanjutkan nomor 5. Pola bilangan genap tadi terdiri dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Untuk menentukan bilangan genap ke n, kita bisa menggunakan rumus 2n. Saya kasih contoh misalnya tentukan pola bilangan genap keempat. Berarti n-nya tinggal ganti angka 4. Berarti 2 kali 4 yaitu 8. Sesuai dengan urutan
pola keempat dari bilangan genap, yaitu angka 8. Selanjutnya nomor 6, bagaimana cara menentukan jumlah bilangan ganjil ke n, di mana bilangan ganjil ke n ini untuk bilangan ganjil yang pertama adalah 1, jumlah 2 bilangan ganjil yang kedua adalah 4, kemudian jumlah 3 bilangan ganjil yang ketiga yaitu 9, jumlah bilangan ganjil yang keempat yaitu 16, dan seterusnya. Untuk menentukan jumlah bilangan ganjil ke n bisa menggunakan rumus n kuadrat. Saya kasih contoh, misalnya tentukan jumlah bilangan ganjil keempat, berarti n-nya diganti angka 4, berarti 4 kuadrat, yaitu hasilnya 16. Sesuai dengan urutan jumlah ganjil keempat, di situ adalah 16. Kita lanjutkan nomor 7. Bagaimana cara menentukan jumlah bilangan genap ke n? Rumusnya bisa menggunakan n kali n plus 1. Saya kasih contoh, misalnya tentukan jumlah bilangan genap ketiga, berarti n-nya diganti angka 3, berarti 3 kali 3 tambah 1, 3 tambah 1 yaitu 4, berarti 3 kali 4 yaitu 12. Sesuai dengan urutan tadi, yang ketiga ketemunya adalah 12. Selanjutnya nomor 8, yaitu bagaimana menentukan jumlah baris ke n dari pola bilangan segitiga Pascal, di mana tadi baris pertama kalau dijumlahkan ada 1, baris kedua dijumlahkan ada 2, 2 dari mana? 1 tambah 1. Kemudian baris ketiga kalau dijumlahkan ada 4, 4 dari mana? 1 tambah 2 tambah 1. Kemudian baris ketiga ini kalau dijumlahkan ada 8, 8 itu dari mana? 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, dan seterusnya. Jadi untuk menentukan jumlah baris ke n dari pola bilangan segitiga Pascal, kita bisa menggunakan rumus 2 pangkat n-1. Saya kasih contoh, misalnya adalah jumlah baris ketiga, berarti n-nya tinggal ganti angka 3, berarti 2 pangkat 3 dikurangi 1, 3 dikurangi 1 yaitu 2, berarti 2 pangkat 2 yaitu 4. Sesuai dengan urutan tadi, baris keempat, baris ketiga kalau dijumlahkan ada 4. Nah, kita lihat beberapa contoh soal-soal tentang pola bilangan. Nomor 1, perhatikan gambar pola berikut. Perhatikan ya, ada pola pertama terdiri dari 1 kotak, pola kedua 2 kotak, pola ketiga ada 3 kotak, pola keempat ada 4 kotak. Pertanyaan pertama, berapakah banyaknya lidi pada pola ke-9 dari pola di atas? Pertanyaan kedua, berapakah banyaknya persegi dan persegi panjang pola ke-9 dari pola di atas? Nah, kita bahas satu persatu dari soal nomor 1 di atas. Yang A dulu, banyaknya lidi pada pola ke-9 dari pola di atas dapat disusun dengan sebuah bilangan. Pola pertama, di situ kotak pertama lidinya terdiri dari 4. 4 itu apa saja? Yang ada di kiri, kanan, atas, dan bawah. Sisi sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah atas, dan sebelah bawah. Jadi ngitungnya ada 4 lidi. Pola kedua ada 7 lidi. 7 lidi dari mana saja ini? Sebelah kiri yang berdiri, kemudian yang tengah berdiri, yang ketiga yang sebelah kanan berdiri. Kemudian yang sisi atas ada 2 lidi, yang bawah ada 2 lidi. Jadi jumlah totalnya ada 7 lidi. Pola ketiga, nah kita lihat lidinya yang berdiri dulu, nanti yang mendatar atau yang tegak dulu. Yang tegak ada 4 lidi, yang tegak. Sebelah kiri, kemudian yang tengah sebelah kiri, kemudian tengah sebelah kanan, dan sebelah kanan. Kemudian yang mendatar atau yang
atas ada 3 lidi, yang bawah, sisi bawah ada 3 lidi. Jadi pola ketiga ada 10 lidi. Kemudian pola keempat, kita hitung lidinya. Yang tegak ada 1, 2, 3, 4. 4. Kemudian yang mendatar ada, yang atas ada 4. Kemudian yang bawah ada 4. Oh maaf, tadi yang tegak ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang mendatar bagian atas ada 4 lidi. Kemudian yang mendatar bagian bawah ada 4 lidi. Jadi jumlah totalnya ada 13 lidi. Dan seterusnya. Ini yang ditanyakan adalah lidi pola ke-9. Maka cara mengerjakannya tidak usah menggambarkan pola sampai pola ke-9. Cukup diurutkan angkanya dari depan. Kita lihat pola pertama 4, pola kedua 7, pola ketiga 10, pola keempat adalah 13. Dari susunannya kita tinggal melanjutkan saja. 4 kok menjadi 7? Ternyata ditambah 3. 7 menjadi 10, ternyata tambah 3. 10 menjadi 13 ditambah 3. Berarti untuk menentukan pola ke-9 tinggal diurutkan saja. Berarti pola ke-5 tambah 3, tambah 3 dan seterusnya sampai pola ke-9. Jadi pola keempat tambah 3 yaitu 16, tambah 3 yaitu 19, tambah 3 22, tambah 3 25, pola ke-9 tambah 3 yaitu 28. Jadi banyaknya lidi pada pola ke-9 adalah 28. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang B, banyaknya persegi dan persegi panjang. Pola ke-9 dapat disusun dengan sebuah bilangan. Pola pertama di situ kebetulan kotaknya ada 1 dan membentuk persegi. Jadi hanya 1 persegi, tidak ada persegi panjang. Pola kedua ada 2 kotak, kebetulan di situ membentuk persegi. Jadi ada 2 kotak persegi. Kemudian persegi panjangnya yang mana? Persegi panjangnya adalah gabungan antara 2 persegi itu. Jika digabungkan menjadi 1 persegi panjang. Jadi terdiri 3. 3 itu 2 persegi, 1 persegi panjang. Pola ketiga. Pola ketiga perseginya ada 3. Persegi kiri, kanan, dan tengah. Kemudian persegi panjangnya yang mana? Persegi panjangnya terdiri dari yang pertama adalah gabungan antara kotak pertama dengan kotak kedua. Membentuk persegi panjang ya, 1. Kemudian kotak yang kanan dengan kotak yang tengah yaitu 2. Kemudian yang ketiga yaitu ketiga persegi itu jika digabungkan juga membentuk persegi panjang. Jadi terdiri dari 3 persegi dan 3 persegi panjang. Jadi jumlahnya ada 6 untuk pola ketiga. Pola keempat. Pola keempat persegi ada 4. Sudah jelas ya, ada 4. Kemudian persegi panjangnya ada, kita hitung gabungan antara kotak pertama dengan kotak kedua yaitu 1 persegi panjang. Kotak kedua dengan kotak ketiga berarti 2 persegi panjang. Kotak ketiga dengan kotak keempat berarti 3 persegi panjang. Kemudian kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga berarti ada 4 persegi panjang. Kemudian kotak kedua, ketiga, dan keempat berarti ada 5 persegi panjang. Yang terakhir adalah gabungan semua kotak. Ini juga membentuk persegi panjang. Jadi jumlahnya ada 4 persegi panjang ditambah 4 persegi ditambah 6 persegi panjang. Jadi jumlahnya 10. Untuk menentukan banyaknya persegi dan persegi panjang pola ke-9, tinggal mengurutkan saja aturannya dari depan. 1 kok menjadi 3 ditambah 2. 3 kok menjadi 6 ditambah 3. 6 kok menjadi 10 ditambah 4. Ternyata aturannya tambah 2, tambah 3, tambah 4. Berarti selanjutnya tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8, sampai pola ke-9. Ternyata urutan ke-9-nya ketemu angka 45.
Jadi banyaknya persegi dan persegi panjang, pola ke-9 adalah 45. Contoh nomor 2, perhatikan gambar pola berikut. Pola pertama ada 1 segitiga, pola kedua ada 3 segitiga, pola ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 segitiga, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah berapakah banyaknya lidi pada pola ke-10 dari pola di atas. Yang kedua, berapakah banyaknya segitiga dan jajar genjang pola ke-10 dari pola di atas. Kita bahas satu persatu. Untuk jawaban yang pertama, banyaknya lidi pada pola ke-10 dapat disusun dengan sebuah bilangan. Yang pertama, ada 3 lidi. Lidinya yang mana saja itu 3, bawah, kemudian yang miringnya ada 2, kiri dan kanan. Kemudian pola kedua ada 7 lidi. 7 lidi itu atas 1, bawahnya 2, kemudian yang miringnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4, 3 tambah 4 yaitu 7. Kemudian pola ketiga, yang atasnya yang mendatar ada 2, kemudian yang bawahnya ada 3, yang mendatar 3 lidi. Kemudian yang miringnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi totalnya ada 11 lidi, pola ketiga. Pola keempat terdiri dari atasnya ada 1, 2, 3, 3 lidi. Kemudian bawahnya ada yang mendatar ada 4 lidi. Kemudian yang miringnya di situ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi totalnya ada 15 lidi. Untuk melanjutkan pola ke-10 tidak perlu digambar, tinggal melanjutkan aturan bilangan sebelumnya. Nah, 3 menjadi 7 ternyata ditambah 4. 7 menjadi 11 ditambah 4. 11 menjadi 15 ditambah 4. Berarti selanjutnya tinggal selalu ditambah 4. 15 ditambah 4 yaitu 19. 19 ditambah 4 23. 23 ditambah 4 27 dan seterusnya sampai urutan ke-10. Ternyata urutan ke-10 di situ ketemu angka 39. Jadi banyaknya lidi pada pola ke-10 adalah 39. Kita lanjutkan pembahasan yang B. Banyaknya segitiga dan jajar genjang pola ke-10. Nah, di sini yang ditanyakan tidak hanya segitiganya saja. Kalau segitiganya saja mudah ya. Nah, tapi gabungan antara segitiga dan jajar genjang pola ke-10 dapat disusun dengan sebuah bilangan. Yang pertama, coba diamati tadi segitiganya pola pertama hanya ada 1. Tidak ada segitiga lain. Jajar genjangnya ada apa enggak? Tidak ada. Jadi pola pertama terdiri 1 segitiga. Pola kedua di situ segitiganya ada 3. Kemudian jajar genjangnya di situ coba dihitung. Gabungan antara segitiga pertama dengan kedua. Kita gabungkan itu membentuk jajar genjang. Kemudian gabungan antara segitiga yang kedua dengan segitiga yang ketiga. Kita gabungkan itu juga membentuk jajar genjang. Jadi jajar genjangnya ada 2. Segitiganya ada 3. 3 ditambah 2 jadi jumlahnya ada 5. Jadi pola kedua terdiri dari 5. 5 itu 3 segitiga dan 2 jajar genjang. Pola ketiga segitiganya di situ sudah jelas. Ada berapa di situ? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 segitiga ya.
Kemudian jajar genjangnya kita gabung-gabungkan. Segitiga pertama dengan kedua. Kita hitung jajar genjang yang pertama. Segitiga yang ketiga dengan keempat. Itu adalah jajar genjang yang kedua. Kemudian segitiga yang kelima dengan keempat. Kita gabungkan. Itu juga membentuk jajar genjang. Berarti ada 3. Kemudian segitiga yang ketiga dengan segitiga yang kedua kita gabungkan. Di situ juga membentuk jajar genjang. Jadi ada 4. Masih ada lagi enggak? Masih. Gabungan antara jajar genjang pertama dengan kedua. Itu ada 5. Kemudian gabungan jajar genjang yang kedua dengan jajar genjang yang ketiga. Kita gabungkan 2 jajar genjang itu membentuk jajar genjang. Jadi ada 6. 5 segitiga ditambah 6 jajar genjang. Jadi jumlahnya ada 11 untuk pola ketiga. Pola keempat. Pola keempat di situ segitiganya ada 7. Nah, bisa diamati ya, 7 segitiga. Kemudian jajar genjangnya dari mana? Jajar genjangnya digabung-gabungkan. Ternyata di situ 12. 12 nanti coba diamati ya, 12 itu apa saja? Jadi gabungan antara 7 segitiga dengan 12 jajar genjang jumlahnya ada 19. Untuk menentukan pola ke-10 tinggal melanjutkan saja aturannya dari depan. 1 menjadi 5, ternyata ditambah 4. 5 menjadi 11 ditambah 6. 11 menjadi 19 ditambah 8. Berarti selanjutnya tambah 4, tambah 6, tambah 8, selisihnya 22 ya. Berarti habis tambah 8 berarti tambah 10. Habis tambah 10 tambah 12, tambah 14 dan seterusnya sampai urutan ke 10. Ternyata urutan ke 10 di situ bilangannya ketemunya adalah 109. Jadi banyaknya segitiga dan jajar genjang pada pola ke 10 adalah 109. Paham ya anak-anak ya? Nah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.